Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Haleluya, selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama sekarang kita mau satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah raya kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk semua anugerah-Mu, kasih setiamu, kebaikanmu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kalau saat ini kami boleh datang di dalam ibadah ini Tuhan, kami tahu itu pun hanya karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu itu hanya karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sebab itu Tuhan, saat ini kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau datang sujud menyembah Tuhan. Kami mau datang bersorak-sorai di hadapan Kau. Kami mau Tuhan isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu turun atas kami. Kuasa-Mu menaungi kami. Kekudusan-Mu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu Tuhan, saat ini kami mau buka ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita datang ke hadirat Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan untuk setiap pujian penyembahan kami. Kami rindu untuk senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus.
setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar
atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur karena Engkau telah mati dan dibangkitkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Dan biarlah langit, bumi, segala isinya memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut Allah Roh Kudus dan biarlah hadir mengurapi setiap kami yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dia Allah yang besar, Dia yang ajaib, Dia tak terkalahkan. Mari kita bersama-sama memuji Dia, kita besarkan namanya. Langit dan bumi.
Yesus. Dan kita bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Kita buat diri sebentar.
manusia memerlukan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita lemah, kita tak berdaya. Karena itu kita mau katakan sama Tuhan saat ini, Tuhan, aku memerlukan Engkau, aku perlu Engkau Yesus. Dan biarlah hanya Tuhan Yesus menjadi satu-satunya pribadi yang kita andalkan di dalam setiap hidup kita.
Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan mengizinkan umatnya dikumpul di tempat di sini. Tuhan mengizinkan hari yang luar biasa supaya kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu sekali. Tuhan, kita sungguh-sungguh menantikan hadiran Tuhan. Tuhan, jamalah hati kita, bukalah hati kita, supaya kita mendengar firman Tuhan. Itu firman Tuhan menjadi pelita di kehidupan kita. Tuhan, pakailah kita, urapilah kita. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Nah, semuanya shalom. Oke. Mari kita langsung membuka di firman Tuhan. Bisakah buka di Injil Markus? Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Apakah bisa semuanya? Injil Markus pasal 8 ayat 22. Oke, udah buka semuanya? Bisa di sini, bisa. Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26 bisa? Betul. Mau berbicara membaca sama-sama firman Tuhan. Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Oke, 22, ayat 22. Ayat 22. Oke, mari kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya dia menjamah dia. Ayat 23, 1, 2, 3. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" 24. Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku
Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon. 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Mata orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. 26. Sudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Oke, nah, lanjut. Markus pasal 10, pasal 10. Markus pasal 10 ayat 41. 46. Pasal 10 46. Pasal 10 ayat 46. Mari kita baca sama-sama. 1 2 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko sama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Oke, ayat 47. Ketika dikenalnya bahwa itu adalah Yesus Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 49. Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Tanya Yesus kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Sekarang kita membaca dua perikop di Injil Markus. Tapi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, waktu saya membaca Injil Markus ini pasal 8 dan 10, saya merasa aneh sekali, bingung sekali. Karena biasanya kita memanggil Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita memanggil itunya, mengangkat ini Injil sinopsis. Empat Injilnya hampir sama, dia udah menuliskan di kegiatan-kegiatan Tuhan Yesus, betul? Tapi luar biasa, Injil Matius adalah pasal sampai ada berapa pasal? 28. Injil Markus ada di 16, Injil Lukas ada 24, Injil Yohanes ada pasal 21. Artinya Injil Markus pasalnya paling pendek. Itu Injilnya paling pendek. Injil Markus dia Markus mau menuliskan kegiatan untuk Tuhan Yesus. Hanya yang paling penting saja. Dia mau mengekiskan, mau singkatan, mau ekis ini. Karena waktu dia hanya menulis pasalnya hanya 16 pasal saja. Tapi luar biasa. Karena bagi Markus tentang kelahiran Tuhan Yesus juga tidak penting. Karena betul di Injil Markus tidak ada ditulis tentang kelahiran Tuhan Yesus juga tidak ada. Dia mau mengekiskan hanya hal-hal yang penting saja. Tapi luar biasa. Karena dia mau mengurangi, mau mengekiskan, mau mensingkatkan di kegiatan ini. Tapi dia menulis perikop seperti ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta 2 kali. Pasal 8 dan pasal 10. Betul?
Tan luar biasa. Biasanya di dalam Injil sinopsis, kalau ada di mujizat atau tanda apapun, ada di kita bisa membaca di Injil yang lain juga. Kalau ada ditulis Injil Matius, kami bisa didapat seperti ini, peristiwa yang samanya di Injil Yohanes atau Lukas seperti ini. Tapi luar biasa, menyembuhkan orang buta di Betsaida, ini tidak ada di Injil yang lain. Mari kita membayangkan, kenapa dia membawa satu peristiwa, walaupun ini tidak ada ditulis di Injil yang lain, dia membawa Tuhan menyembuhkan orang buta di Betsaida di pasal 8. Dan Tuhan menyembuhkan orang buta Bartimeus dan tulis pasal 10. Kenapa dia menuliskan 2 kali menyembuhkan orang buta? Bapak Ibu, tidak aneh sekali? Juga lebih aneh, waktu kita membaca pasal 8, Tuhan menyembuhkan orang buta Betsaida, betul? Tapi Tuhan sudah meletakkan dia, tapi dia sudah sembuh sekalian? Tidak. Tuhan Yesus sudah meletakkan tangan dia. Tuhan Yesus sudah menyembuh dia, tapi dia tidak bisa lihat langsung. Dia berkata, ada orangnya berjalan-jalan, tapi ini tampaknya pohon. Dia tidak bisa jelas. Karena begitu, Tuhan Yesus 2 kali meletakkan dia. Bapak Ibu, siapanya Tuhan Yesus? Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang bisu juga. Dia langsung, tapi kenapa dia berlaku 2 kali? Wah, aneh sekali. Bapak Ibu, kami sudah membaca pasal 8 dan pasal 10. Markus mau membandingkan 2 kelompok. Mari kita dengar baik, 2 kelompok. Satunya kelompok Betsaida. Yang pertama, waktu orang-orang membawa orang di buta di depan Tuhan Yesus. Yang pertama Tuhan Yesus berlaku apa? Tuhan Yesus membawa orang buta keluar dari desa. Tuhan Yesus tidak menyembuhkan tempat yang di dalam desa. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Kalau sungguh-sungguh mau mengalami anugerah khusus Tuhan Yesus, kita harus membedakan waktu dan tempat. Kenapa Bapak Ibu kumpul tempat di sini? Kenapa Bapak Ibu membedakan waktu ibadahnya dari di sepanjang kehidupan kita? Kami bisa, kalau di rumah juga kami bisa menerima dia anugerah Tuhan Yesus, kami bisa. Karena Tuhan Yesus bisa memberi anugerah. Walaupun kami ada di tempat dimanapun, kapanpun, Tuhan Yesus bisa. Tapi kenapa kita membedakan waktunya, membedakan tempatnya untuk menerima anugerah khusus? Amin. Saya sungguh-sungguh semoga sekarang, hari ini, jam ini, mari kita sungguh-sungguh menerima anugerah khusus. Tuhan mau menjamah hati kita. Karena begitu Tuhan membedakan waktunya, membedakan tempat untuk menerima anugerah khusus. Amin. Dan kenapa dia tidak bisa melihat diri? Saya sudah membaca Tuhan Yesus memakai meludahi. Tapi ini cara yang samanya ada. Bapak Ibu sudah tahu Bethesda dan Siloam, Bethesda dan Ephrata. Tuhan Yesus memakai meludahi, caranya sama. Kalau begitu caranya tidak ada masalah. Kalau begitu, kenapa dia tidak bisa langsung melihat? Apanya beda? Ini ada kata-kata yang kunci. Kata-kata kunci ada pasal 10. Mari kita lihat pasal 10. Pasal 10. Ayat 52. Pasal 10 ayat 52. Bisa sekali lagi bisa. Oke. Pasal 10 ayat 52. Di sini tulisnya, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apanya sudah menyelamatkan engkau? Apa?
Iman. Walaupun ada dua perikop, tapi Markus membandingkan satu orang buta Bethsaida dan satu orang buta Bartimeus di Yeriko, mau membandingkan duanya. Satunya tidak ada iman, walaupun Tuhan mau letakkan dia, walaupun Tuhan sudah menjamah dia tidak ada iman, pasti dia akan bisa disembuh, tidak ada iman. Tapi luar biasa, pasal 10 ayat 52, katakan Tuhan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus sungguh-sungguh mau menjamah kita, mau memberi anugerah khusus kepada kita. Tapi masih kita bimbang, masih kita tidak ada keyakinan. Kalau tidak ada iman, kami tidak bisa menerima anugerah khusus. Seperti Bartimeus di Yeriko, dia ada iman. Kalau saya sungguh-sungguh ketemu Tuhan Yesus, pasti saya akan disembuh. Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan saya. Dia ada iman yang tepat. Karena begitu, Tuhan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan kamu. Tuhan Yesus tidak pakai keimanmu untuk bagi orang buta di Bethsaida. Dan terakhirnya, apanya paling beda? Pasal 8 dan 10. Pasal 10 ayat 52. Mari kita membaca satu sekali lagi. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Orang buta Bartimeus, dia udah juga melihat. Susah ini dia berlaku apa? Orang Bartimeus berlaku apa? Laku apa? Mengikuti Yesus. Bapak-bapak, Ibu, kata-kata ini sangat penting sekali. Pasal 8 bagi orang Bethsaida, Tuhan berkata, janganlah pulang kembali ke desa kamu. Tapi kami bisa membayangkan dia udah pulang, dia ada ingin sekali mau pulang ke desa yang sama. Tapi Bartimeus berkata apa? Dia mengikuti Tuhan Yesus. Apanya ini berbeda, Bapak, Ibu? Hari ini Injil Markus berbicara bagi orang-orang yang udah percaya Tuhan Yesus. Injil Markus ini bukan bagi orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, kami udah menerima anugerah khusus. Udah menerima anugerah khusus. Amin? Amin? Sungguh-sungguh amin? Apanya anugerah khusus? Kami udah diselamat. Sebenarnya kami tidak layak diselamat. Tapi Tuhan Yesus datang dunia ini, dia curahkan darahnya di atas salib. Karena begitu kami sudah mendapat keselamatan. Amin. Itulah anugerah khusus. Walaupun kami belum kaya, walaupun kami belum sehat, walaupun kami tidak mempunyai apapun, tapi kami sudah mempunyai keyakinan keselamatan. Itulah anugerah khusus. Injil Markus hari ini kita membandingkan, walaupun sudah mengalami anugerah khusus. Di dalam ini ada dua kelompok. Di dalam orang-orang yang sudah mengalami anugerah khusus. Yang satunya seperti orang buta Bethsaida. Walaupun sudah mengalami anugerah khusus, dia sudah melihatnya. Orang buta sudah disembuh, dia bisa melihat. Tapi dia mau kembali ke kehidupan lama. Dia mau kembali ke kehidupan lama. Tapi ada kelompok yang lain, itu Bartimeus. Dia sudah mengalami anugerah khusus. Sudah mengalami anugerah khusus. Dia mau ikuti Tuhan Yesus. Dia tidak mau kembali ke hidup yang lama. Dia mau ikuti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu. Oke. Seperti ini, mari kita ingat. Injil Markus ada di Markus tulis pasal 8 sebelum di Bethsaida, dia tulis tentang susah itu tulis Mesias. Dan Injil Markus pasal 8 dan 9 dan 10 sikap murid. Dan dari 11
Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Tuhan Yesus mulai berjalan jalan penderitaan. Orang buta Bartimeus udah tahu Tuhan Yesus akan masuk kota Yerusalem. Itulah jalan penderitaan, jalan sepi, jalan yang susah. Tapi bagaimana? Dia mau ikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hari ini Tuhan membandingkan dua kelompok di dalam kita. Kami sudah sungguh-sungguh mengalami anugerah khusus. Tapi di dalam kita juga ada dua kelompok. Satu kelompoknya, walaupun kita sudah mendapat keyakinan keselamatan, tapi kita mau kembali ke hidup yang lama. Dan satu kelompok, walaupun karena begitu saya sudah mempunyai keyakinan keselamatan. Karena begitu, walaupun masa depan itu jalannya sepi, jalannya penderitaan, jalannya yang penderitaan, jalan yang susah, tapi walaupun jalan yang kecil, saya mau ikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mau di dalam Kristus, Bapak Ibu ada berdiri di sisi mana? Sekarang ada sisi mana? Walaupun kita membohongkan, menipukan, membohongkan, tapi di hadapan Tuhan yang sudah tahu hati kita, kita sekarang berdiri di sisi mana? Saya mungkin ada di dalam rombongan orang buta Bethsaida. Saya mau kembali ke hidup yang lama. Walaupun saya sudah mengalami anugerah khusus, saya tidak mau ikut. Saya mau mencari hanya duniawi. Saya mau kembali ke hidup yang lama. Dan atau kita ada berdiri di sisi Bartimeus. Karena saya sudah mendapat keselamatan luar biasa. Karena begitu, saya mau ikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekarang berdiri di sisi mana? Tuhan yang sudah tahu hati kita. Mari kita sungguh-sungguh. Minggu ini minggu Palem. Minggu terakhir sebelum Tuhan Yesus mati di atas salib. Mari kita memutuskan hidup kita. Tuhan. Walaupun jalan itu kecil, jalan itu susah, saya mau ikuti Tuhan Yesus. Saya mau ikuti Tuhan Yesus. Mari kita memutuskan hati kita minggu ini. Amin. Mari kita membaca dari Rom pasal 5 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Bapak Ibu, Injil Roma berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Itulah ikuti Tuhannya. Jalan itu yang jalan penderitaan, jalan kesengsaraan. Tapi kami bersama-sama Tuhan, tidak usah takut. Karena Injil Roma berkata menimbulkan pengharapan. Ada bertulis Roma pasal 8 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Tidak usah takut penderitaan bagi Tuhan. Kalau kita menerima sengsaraan, karena begitu kami ikuti Tuhannya, tidak usah takut. Tuhan berkata, kesengsaraan zaman ini tidak bisa membandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan. Kemuliaan bukan sekarang, kemuliaan akan dinyatakan. Bapak Ibu, Tuhan sudah berjanji kepada kita, walaupun kita ada di dalam penderitaan, Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita. Amin. Sekali lagi. Oke. Karena Tuhan sudah berjanji seperti ini. Yesaya pasal 55 ayat 3. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sengketkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh
yang kujanjikan kepada Daud. Karena walaupun ada penderitaan, kenapa kami tidak takut penderitaan? Kenapa kami bisa tidak takut kesengsaraan? Karena di Yesaya berkata, Tuhan sudah memberi satu perjanjian abadi kepada Daud. Perjanjian abadinya apa? Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan sudah memberi perjanjian kepada umat bangsa Israel 2 kali. Yang pertamanya, waktu Musa naik gunung gunung Sion, gunung Sinai, Tuhan sudah memberi satu perjanjian. Tuhan akan memberkati semua bangsa-bangsa Israel. Tapi itu perjanjiannya tapi ada syarat. Kalau Bapak Ibu sudah membaca imamat atau ulangan, Tuhan mau memberkati umatnya. Jikalau kamu taat saya, jikalau kamu ikuti saya akan berkati. Tapi ada syarat, jikalau kamu tidak taati, Tuhan apa? Mau mengutuk. Dia dalam ini untuk ayat-ayat untuk berkatnya hanya 3 pasal saja. Tapi untuk ayat-ayat untuk kutuknya ada 15 ayat. Tuhan sudah memberi janji kita, Tuhan akan memberkati kita. Tapi ada syarat. Jikalau kamu ikut saya. Tapi luar biasa. Kalau Tuhan hanya janji, sudah memberi janji hanya ini saja, kami tidak bisa mendapat berkat. Tapi luar biasa. Waktu Raja Daud, Tuhan sudah janji memberi perjanjian di abadi yang sekali lagi. Di janji ini tidak ada syarat. Tanpa syarat Tuhan memberkati Tuhan akan mau memberi perjanjian abadi. Kalau begitu ini apa? Mari kita membaca 2 Samuel pasal 7 ayat 16. 1, 2, 3. Keluar dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tuhan sudah memberi. Tuhan akan memberkati semuanya. Keluarga kerajaanmu akan dikokoh untuk selama-lamanya. Tuhan sudah memberi perjanjian abadi kepada Daud. Tanpa syarat Tuhan akan berkati, Tuhan akan melindungi. Dan ini ada ditulis diulang lagi di 1 Tawarik pasal 17 ayat 14. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Ini kata-kata yang sama. Mari kita perhati lebih hati-hati. Adanya beda sekali. Ini katanya sama. Apanya beda? Dua ayat apanya beda sekali? Apanya beda? Bisa mencari? 2 ayatnya hampir sama, tapi beda sekali. Apanya beda? 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaan tapi 1 Tawarik itu berubah. Ada tulis apa? Rumahku dan kerajaanku. Bapak-bapak, ibu-ibu, 2 Samuel Tuhan berkata, your house, your kingdom. Tuhan menulis your house, your kingdom. Tapi 1 Tawarik Tuhan berubahkan my house, my kingdom. Bapak-bapak, ibu, itu ini apanya artinya? Tuhan berkati, Tuhan sudah berjanji, perjanjian abadi kepada Raja Daud. Itu artinya tanpa syarat Tuhan akan melindungi, Tuhan akan berkati. Kenapa begitu? Dari itu Tuhan mengangkat, your house adalah my house, your kingdom adalah my kingdom, your children adalah my children. Karena begitu Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati semuanya selama-lamanya. Bapak Ibu bisa mengerti? Apanya artinya? Karena Tuhan sudah berjanji perjanjian abadi kepada kita.
tanpa syarat apapun, dari itu penderitaan apapun, kesengsaraan apapun, Tuhan selalu melindungi kita karena your house adalah my house. Your kingdom adalah my kingdom. Your gereja adalah, your church adalah my church. Karena begitu, Tuhan akan melindungi, memberkati semuanya. Amin. Ini hanya saya saya membacanya ini saja, bukan Raja Daud itu mengangkat seperti 1 Tawarik ayat 28 pasal 28 ayat 5. Mari kita baca 1, 2, 3. Dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Amin. Raja Daud mengakui Solomonnya adalah raja di bangsa Israel. Tapi Tuhan, Raja Daud mengangkat Solomon adalah menjadi raja tahta pemerintah Tuhan. Dia sudah mengerti apakah maksudnya. Keluargamu adalah keluargaku. Kerajaanmu adalah kerajaanku. Raja Daud sudah mengangkat. Tuhan mau mengangkat di kerajaan di bangsa Israel adalah bangsa Tuhan. Karena begitu, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita menerima penderitaan bagi Tuhan, walaupun kita berjalan yang susah, jalan yang kesengsaraan bagi Tuhan, tidak usah takut. Karena Tuhan sudah mengangkat. Jalan kita adalah jalan Tuhan. Rumah kita adalah rumah Tuhan. Gereja kita adalah gereja Tuhan. Usaha kita adalah usaha Tuhan. Karena begitu, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memberkati tanpa syarat. Mari kita sungguh-sungguh mengakui, Tuhan, walaupun jalan itu susah, saya mau ikuti Tuhan. Saya mau ikuti Tuhan. Walaupun dunia masih sulit, masih ada banyak masalah, banyak tantangan, Tuhan, saya akan mau ikut Tuhan. Karena kami sudah mengalami anugerah khusus. Amin. Saya mau, Yesaya pasal 43 ayat 1 dan 2. Mari kita baca. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku telah mengutus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan api tidak membakar engkau. Amin. Tuhan sudah berjanji. Karena itu walaupun kita ada kesengsaraan, walaupun kita ada di dalam penderitaan, Tuhan akan melindungi kita. Tidak usah takut duniawi. Mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Saya mau kesaksian beberapanya. Bapak Ibu sudah tahu, saya sudah melayani Pulau Sumba. Sudah selama 19 tahun. Itu Pulau Sumba masih ada di tempat yang terpencil, tempat yang jauh. Walaupun beberapa tempatnya tidak bisa, mobil juga tidak bisa masuk. Kali ini kira-kira 3 minggu yang lalu kami jalan seperti ini mendaki gunung. Karena mobilnya tidak masuk. Itu waktu saya turun dari gunung, jalannya licin sekali. Itu tiba-tiba saya jatuh. Karena itu tulang kakinya hampir patah. Sekarang letak. Sekarang dokter bilang selama dia 4 minggu tidak boleh diinjak. Karena itu saya seperti kata ini. Tapi luar biasa. Tuhan selalu memberi kekuatan, memberi kemampuan. Kita masih menyampaikan Injil kepada orang-orang yang lain. Salah satu contoh, kami waktu kita membangun satu gereja ini, itu gereja di Gebei ada gerejanya, lokasinya terpencil di dalam Sumba Timur, yang lama sekali terpencil. Waktu kita membangun ini, mereka masyarakat membangun gereja sendiri, karena kami tidak pakai tukang, kami hanya kirim bahan-bahan bangunan. Waktu itu bangun gereja, waktu di masyarakat bangun gereja, tempungnya
lobo, karena itu 3 jumanya kena di tembok yang besar. Dan 2 jumanya dipatah di kaki, 1 jumanya kena di pinggang. Akhirnya dia meninggal. Waktu kita ibadah penyerahan di Kodong Gereja ini, udah kumpul 150 jemaah udah kumpul. Mereka senang sekali karena ibadah penyerahan di Kodong Gereja ini. Tapi ada duka cita karena 1 jemaahnya meninggal waktu bangun ini. Karena itu sesudah ini sama-sama istri saya kita kunjung di rumah dia, kita ketemu istrinya. Saya naungi, saya bicara seperti ini. Ibu minta maaf sekali. Kalau kami tidak membangun gereja ini, mungkin suaminya tidak meninggal. Karena itu kami membangun gereja ini suaminya meninggal. Saya sungguh merasa minta maaf sekali, saya merasa sedih. Dan istrinya jawab kepada saya, paham. Saya sungguh-sungguh sedih sekali. Sungguh-sungguh rindu sekali suami saya. Tapi suami saya dipanggil oleh Tuhan waktu dia membangun rumah Tuhan, bukan rumah pribadi. Karena itu saya yakin sekarang jiwa suami saya ada di dalam surga. Hari ini walaupun dia tubuhnya tidak bisa hadir di tempat di sini, tapi rohnya roh yang dia ada di surga, dia udah melihat kita. Dia pasti senang sekali karena kita udah selesai bangunan rumah Tuhan. Paham? Tidak usah berkata kepada saya minta maaf. Saya yakin suami saya ada di dalam surga. Amin. Bapak, ibu-ibu, walaupun dia sedih sekali, tapi dia mau ikut Tuhan Yesus. Dia mau lepaskan hak-hak duniawi. Dia mau mempunyai keyakinan keselamatan karena Tuhan sudah berjanji kepada perjanjian abadi. Amin. Satu lagi, bukan yang lama, tahun yang lalu, bulan November, kira-kira 4 bulan yang lalu, sebenarnya di daerah Sumba kita sudah membangun 52 gereja. Saya utuskan pada hamba-hamba Tuhan tempat di sana sudah melayani di desa masing-masing. Di salah satu desa itu Sumba Barat daerahnya Kodi. Dia sudah melayani satu desa itu sudah 2 tahun. Kita sudah mulai membangun gereja. Tapi tiba-tiba bulan November, kira-kira 4 bulan yang lalu, wah, saya dapat WA yang kaget sekali. Tiba-tiba jadi masyarakat bunuh dia. Dia udah tusukkan pakai pedang 7 kali. Mayatnya kita mendapat mayatnya di belakang di desa. Kaget sekali. Dia udah melayani 2 tahun di satu desa, tapi tiba-tiba masyarakat membunuh dia. Mungkin alasannya dia untuk memberi di Injil kepada masih orang-orang merapu, orang-orang yang belum percaya. Mungkin sedikit ada masalah. Tapi direktur di Sumba Barat Daya Kodi, Kus daerah desa Kodi, ini mereka keras sekali. Mereka dia di martir. Wah, saya kaget sekali, nangis. Saya udah masuk desa ini, kita ada ibadah penghiburan, udah melakukan acara pemakaman juga. Dan saya bicara kepada istrinya, karena istri dan keluarga mungkin masih ada di dalam bahaya. Saya berkata kepada istri, ibu-ibu, mungkin lebih baik pindah ke desa yang lain. Mari kita siap pindah ke desa lain. Tapi istrinya berkata kepada saya, paham. Tempat tanah ini ditumpah darah suamiku. Di sini ada darah suamiku. Bagaimana saya bisa pindah desa yang lain? Saya mau tetap melayani desa ini dengan hamba Tuhan yang baru. Saya mau memberi Injil kepada orang-orang yang membunuh suami saya. Bapak, ibu-ibu. Itulah
walaupun dia masih ada penderitaan, dia masih ada kesengsaraan, dia mau memutuskan ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah memberi perjanjian abadi kepada kita. Tanpa syarat apapun. Dari sekarang, desamu adalah desaku. Umatmu, masyarakatmu adalah masyarakatku. Tuhan akan melindungi. Tuhan akan mengelola. Karena itulah Tuhan memiliki desa ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu. Hari ini sungguh-sungguh mau memutuskan. Mari kita sungguh-sungguh renungkan sekali lagi. Bapak-bapak, ibu sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus? Sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus curahkan darahnya bagi kita. Kita semuanya sudah mengalami anugerah khusus. Kita sudah mendapat keselamatan. Keselamatan luar biasa. Walaupun ikut Tuhan Yesus itu jalan susah, jalan kesengsaraan, jalan penderitaan. Tapi mari kita ikuti. Mari kita memutuskan hati kita. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Seperti orang buta Bartimeus di Yeriko. Amin. Mari kita nyanyi satu pujian. Saya mau ikut Yesus. Bisa sing sama-sama? Sambil menaikkan pujian ini, sungguh-sungguh memutuskan hati kita. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Tuhan, walaupun ada penderitaan, walaupun masih ada dunia yang susah, saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah tinggal kami sendiri. Tuhan sudah memberi perjanjian abadi. Dari sekarang, keluargamu adalah keluargaku. Usahamu adalah usahaku. Anakmu adalah anakku. Tuhan akan melindungi dan menjaga. Mari kita naikkan satu pujian. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Mari kita sekali lagi. Mari, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sungguh-sungguh renungkan firman Tuhan hari ini. Di dalam kelompok kita ada dua kelompok. Di dalam kita ada dua kelompok. Satu kelompoknya seperti orang buta Bethsaida. Walaupun sudah mengalami anugerah khusus, mau kembali hidup yang lama. Tapi 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, barang siapa ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami sudah menjadi ciptaan baru. Jangan kembali ke hidup yang lama. Jangan menantikan hidup yang lama. Jangan pikir hidup yang lama. Mari kita hari ini sungguh-sungguh memutus hati kita. Seperti orang buta Bartimeus. Walaupun jalan ini jalan susah, jalan kesengsaraan, jalan penderitaan, tapi Tuhan,
Saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian dari segenap hati kita, segenap jiwa. Jangan pakai hanya mulut saja, dari hati saja. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdiri, mari kita angkat tangan di hadapan. Saya mau ikut Yesus. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, oh Tuhan, saya mau ikut Yesus. Walaupun jalannya sudah jalannya pendeta, Tuhan, tetap saya mau ikut Yesus. Tuhan, Tuhan, Tuhan curahkan jalannya bagi kita. Karena begitu, kami mau dapat keselamatan. Saya mau ikut Yesus. Mari kita mengakui iman kita. Mari kita mengakui keputusan kita hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan. Mari kita angkat tangan. Mari kita mengatakan, saya mau ikut. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, meskipun saya susah, Meskipun saya susah menderita dalam dunia, oh Tuhan, saya terus. saya mau ikut Yesus. Oh, terimalah pujian kita Tuhan. Terimalah hati kita. Terimalah pengakuan kita. Meskipun saya susah. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam pagi hari ini Tuhan. Biar sungguh kami diteguhkan untuk setiap kami yang telah menerima anugerah khusus itu Tuhan. Kami yang telah menerima keselamatan di dalam iman kami melalui Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Amin. Kami mau Tuhan untuk kami terus mengikut Engkau. Kami mau Tuhan kami terus mengikut Engkau Yesus. Meskipun Tuhan di dalam dunia, di dalam keseharian kami, di dalam hidup kami ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Ada banyak Tuhan pergumulan yang harus kami lewati. Ada banyak Tuhan harga yang harus kami bayar. Tetapi Tuhan, biarlah pada pagi siang hari ini kami diteguhkan untuk kami mau mengambil satu komitmen. Kami terus mengikut Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Ham yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk pemulihan dari kakinya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang memulihkan secara sempurna. Sebab itu kami dengan satu hati kami berdoa, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anugerah kesembuhan daripada Tuhan, anugerah pemulihan dari Tuhan juga menyertai, memulihkan untuk Pak Ham sembuh secara sempurna kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
memberkati untuk Buham Tuhan yang sedang dalam pelayanan juga Tuhan di Singapura. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Tuhan dengan segala aktivitas pelayanannya, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan juga kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Kau sucikan, kuduskan setiap tangan kami yang akan memberikannya. Biarlah ini Tuhan menjadi wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau mempercayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Tepuk tangan selamat yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati melalui ibadah ini, boleh kita lambaikan tangan kita. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah bagi Tuhan. Amin. Kami atas nama GBI Gideon mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Ham. Tuhan yang memberkati, juga untuk Ibu yang sedang di Singapura. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudari, satu saja pengumuman bahwa kita akan berkumpul pada Jumat Agung hari Jumat besok pukul 10 di tempat ini ya. Jumat Agung hari Jumat pukul 10 di tempat ini. Kemudian hari Minggu kita akan berkumpul kembali pada ibadah Paskah di jam 10 juga di tempat ini, begitu ya. Ajak saudara kita, keluarga kita supaya makin banyak jiwa-jiwa diberkati oleh Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Mari bersama-sama sekali kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pulanglah, jadilah berkat manapun Tuhan mengutus kita, jadilah garam dan terang dunia dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya.
Dan setiap kita sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.